Halo guys, perkenalkan nama saya Juta Sriastuti, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan keluarga dengan dewasa muda. Yang pertama, pendahuluan. Keluarga merupakan bagian dari manusia yang setiap hari selalu berhubungan dengan individu manusia. Keadaan yang harus disadari adalah setiap individu merupakan bagian dari keluarga, dan di keluarga juga semua dapat diekspresikan. Asuhan keperawatan keluarga yaitu suatu rangkaian kegiatan yang diberi via praktek keperawatan pada keluarga. Yang berikut definisi keluarga menurut Freedom 1998 yang membuat definisi yang berorientasi pada tradisi dan digunakan sebagai referensi secara luas. Yang berikut tipe keluarga. Menurut Friedman 2009 ada pun tipe keluarga sebagai berikut. 1. Tipe keluarga tradisional. 2. Tipe keluarga non-tradisional. Fungsi keluarga. Menurut Friedman 2009 mengidentifikasi 5 fungsi dasar keluarga, yaitu fungsi afektif, yang kedua fungsi sosial individu, ketiga fungsi reproduksi keluarga, berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. 4. Fungsi ekonomi keluarga, yaitu memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan lain-lainnya. 5. Fungsi perawatan kesehatan keluarga, yang dimana juga berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan kesehatan, yaitu mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan merawat anggota keluarganya yang sakit. Berikut peran perawat keluarga, yaitu pendidik, koordinator, pelaksanaan, pengawas kesehatan, konsultan, kolaborasi, fasilitator, modifikasi lingkungan, dan penemu kasus. Masuk ke dalam asuhan keperawatan keluarga dewasa muda. Yang pertama, pengkajian, yang dimana mengkaji dewasa awal dan tengah. Perawat harus mempertimbangkan perbandingan tugas, perkembangan mereka, dan juga membedakan tahap serta konsekuensi perkembangan baik psikologis dan biologis. 1. Perkembangan psikologis. Dewasa muda telah melengkapi pertumbuhan fisiknya pada usia 20 tahun. Pengecualian pada hal ini adalah wanita hamil dan menyusui. Perubahan fisik, kognitif, dan psikososial serta masalah kesehatan pada wanita hamil dan keluarga usia subur sangat luas. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu kebiasaan berpikir rasional meningkat secara tetap pada masa dewasa awal dan tengah. Pengalaman pendidikan formal dan informal, pengalaman hidup secara umum, dan kesempatan pekerjaan secara dramatis meningkat. Konsep individu, pemecahan masalah, dan keterampilan motorik. Yang ketiga, perkembangan psikososial, yaitu kesehatan emosional dewasa awal berhubungan dengan kemampuan individu mengarahkan dan memecahkan tugas pribadi dan sosial. D. Diagnosa keperawatan. 1. Masalah potensial ada A. Gangguan proses keluarga, gangguan penampilan, gangguan proses berpikir, gangguan pemeliharaan kesehatan, gangguan penyalahgunaan zat, gangguan pola seksual, konflik peran keluarga, konflik pengambilan keputusan, ketidakefektifan coping keluarga, hambatan interaksi sosial, ketidakberdayaan, defisit pengetahuan, defisit perawatan diri, dan yang terakhir perubahan kebutuhan nutrisi. Kedua, masalah risiko. Pertama, risiko perubahan peran orang tua, risiko penularan infeksi, risiko kesepian, dan risiko cedera.
Ketiga, masalah potensial. Ada dua, yaitu potensial berkembangnya coping keluarga, dan yang kedua potensial pemeliharaan kesehatan. C. Intervensi keperawatan. Diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan coping keluarga berhubungan dengan ketidakkuatan sumber psikologi untuk beradaptasi terhadap proses meninggalkan rumah. Pilihan karier, analisis data mayor, pengungkapan ketidakmampuan untuk mengatasi atau menerima bantuan. Kedua, penggunaan mekanisme coping yang tidak sesuai. Kemudian ketidakmampuan memenuhi peran yang diharapkan. Data minor, rasa khawatir, melaporkan tentang kesulitan dengan stres kehidupan, ketidakefektifan partisipasi sosial, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemudian perubahan pola komunikasi yang biasa. Intervensi, kaji status coping individu saat ini, kaji kemampuan untuk menghubungkan fakta-fakta, dengarkan dengan cermat dan amati wajah, gerak tubuh, kontak mata, intonasi, dan intensitas suara. Kemudian berikan dukungan jika individu berbicara, tenangkan bahwa perasaan yang dimulainya memang sulit. Jika individu menjadi pesimis, upayakan untuk lebih memberi harapan pandangan realistis. Kemudian dorong untuk melakukan evaluasi dari diri tentang perilakunya. Kemudian diagnosa yang kedua, gangguan proses keluarga berhubungan dengan pertambahan anggota keluarga, misalnya pernikahan. Analisis data mayor, tidak berkomunikasi secara terbuka dan efektif di antara anggota keluarga. Data minor, tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik, emosi, dan spiritual semua anggota keluarga. Tidak dapat mengekspresikan atau menerima perasaan secara terbuka. Intervensi, bantu keluarga menghadapi kekhawatirannya terhadap masalah tersebut. Kemudian dorong keluarga untuk mengungkapkan rasa bersalah, marah, menyalahkan diri, bermusuhan, dan mengenal lebih lanjut perasaannya dalam anggota keluarga. Bantu keluarga untuk mengenal peran dan menentukan prioritas untuk mempertahankan integritas keluarga dan menurunkan stres. Diagnosa ketiga, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan penyakit. Analisis data mayor, melaporkan atau memperlihatkan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya penggunaan obat-obatan, makan dalam jumlah yang berlebihan, diet tinggi lemak. Data minor, melaporkan atau memperlihatkan sistem pernapasan, terinterseksi, atau batuk kronik, dyspnea saat aktivitas. Kemudian rongga mulut, sering sariawan, ompong pada usia dini. Sistem pencernaan dan nutrisi, misalnya pasien mengalami obesitas, anoreksia, pakeksia, atau anemia kronis. Intervensi, kaji pengetahuan tentang pencegahan primer, misalnya diet yang sehat, kontrol berat badan, hindari penyalahgunaan zat, hindari penyakit hubungan seksual, imunisasi, pola olahraga teratur, penata laksanaan stres, bimbingan gaya hidup, misalnya seks aman, keluarga berencana, keterampilan menjadi orang tua, dan perencanaan keuangan. Terus diagnosa keempat, konflik pengambilan keputusan berhubungan dengan pertentangan dalam sistem pendukung. Analisis data mayor, mengungkapkan ketidakpastian tentang pilihan-pilihan dan konsekuensi alternatif tindakan yang diinginkan. Terus kebimbangan tentang alternatif pilihan, menunda pengambilan keputusan. Data minor, mengungkapkan perasaan distres saat mengupayakan suatu keputusan, berfokus pada diri sendiri, tanda-tanda fisik distres atau ketegangan.
Intervensi jalin hubungan saling percaya dan berarti yang meningkat saling pengertian dan perhatian. Kemudian fasilitas proses pengambilan keputusan yang logis. C. Beri dorongan pada orang terdekat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. D. Dengan efektif yakinkan individu bahwa keputusan sepenuhnya di tangannya dan menjadi haknya untuk melakukan itu.